Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan ya teman-teman, nama saya Vika Aditya Anggayanto, biasa dipanggil Babe. Karena saya kalau di TikTok ya teman-teman terkenalnya nama saya Babe. Jadi saya ini pedagang ayam geprek ya. Jadi pedagang ayam geprek kaki lima di Babat, tepatnya di Jalan Raya Babat Jombang depan Pasar Ayam. Jadi pertama kali saya punya ide jualan ayam geprek ini dulu waktu pertama kali saya habis nikah ya teman-teman. Jadi saya itu pengen punya usaha kecil-kecilan. Setelah nyari kerja itu kan dulu susah. Jadi saya itu kerjanya itu dulu serabutan. Ya di proyek, terus jahit kasur. Jadi saya punya ide untuk jualan ayam geprek. Nah, pertama kali saya jualan itu pada tahun berapa ya? Tahun 2016. Itu masih kecil-kecilan. Jadi masih pakai gerobak kecil, belum belum jualan pakai nasi lah, teman-teman. Intinya jualan kayak kentuki pinggir jalan gitu. 3 ribuan dulu, 3 ribuan sama 4 ribu. Nah, setelah berkembang, setelah itu saya kreasi sendiri sampai bisa punya menu seperti ayam crispy bakar, ayam katsu, ayam crispy yang hot spicy. Jadi seperti itu. Jadi saya kreasikan sendiri. Terus saya ngonten juga, sekarang udah ngonten di TikTok. Saya punya niatan pengen berbagi ilmu. Jadi ada manfaatnya lah. Jadi saya jualan itu bukan hanya sekedar jualan, ngonten juga bukan hanya sekedar ngonten. Jadi saya pengen berbagi ilmu kepada teman-teman juga yang mungkin dia itu pengen punya usaha kecil-kecilan, mungkin yang habis di PHK, nggak punya kerjaan, susah cari kerja. Jadi saya itu pengen berbagi ilmu dari situ. Jadi perjalanan saya itu seperti itu. Pokoknya dari jualan geprek itu sampai hampir 9 tahun ini. Jadi sampai anak saya itu udah 2 ya teman-teman. 9 tahun dari cari nafkah saya itu dari jualan ayam geprek itu. Mulai kecil sampai sekarang. Bahkan alhamdulillah udah banyak teman-teman saya itu yang sudah tak bikin, intinya udah tak ajari sampai sukses. Punya kedai sendiri, punya pokoknya udah punya ruko-ruko sendiri. Nah, malah saya itu yang ketinggalan. Jadi saya itu malah yang ketinggalan. Kayak gitu. Jadi buat sampean semuanya mungkin ya, kalau pengen usaha, pengen jualan, boleh main ke tempat saya ya. Mau sharing-sharing juga boleh. Alamatku di Gunung Sari ya, tepatnya desanya Gunung Sari, RT 21 RW 5 Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro ya. Ini tempatnya saya ngonten setiap hari di sini. Jadi teman-teman yang pengen belajar, pengen tahu ilmu-ilmunya tentang buat chicken, buat geprek, langsung datang erek ya. Silakan datang ke rumah saya juga bisa. Mau sharing-sharing nggak apa-apa. Insya Allah nggak ada yang namanya bayar atau yang lain-lain. Pokoknya sampean niat, bener-bener niat pengen jualan. Nanti tak bantu. Kalau masalah ilmu-ilmunya saya bantu. Dulu itu malah namanya belum Babe saya. Saya itu namanya dulu The Chicken. Nah, terus di Mburno itu kan ada ayam geprek yang namanya The Chicken. Nah, saya ditegur. Ini brandnya udah izin apa belum? Nah, karena saya memang pedagang kecil ya, belum sempat yang namanya mengurus izin dan yang lain-lain, saya asal-asalan jualan. Akhirnya saya ganti. Jadi saya ditegur karena namanya di Mburno itu juga The Chicken, meskipun berbeda berbeda hurufnya ya, tapi kan sebutan cara kita nyebutnya kan sama, The Chicken. Akhirnya saya berubah nama. Terus saya punya ide, nama kakak saya itu panggilannya kan kalau di kampung Babe. Jadi tak bikin sampai sekarang namanya Babe geprek ini. Bahkan di Blitar, di Malang itu sampai terkenal namanya Babe itu, Mas. Kalau sama alat-alatnya, Mas ya. Kalau dulu gerobak kan saya masih bikin sendiri lah. Jadi panggil tukang terus bikin sendiri. Kalau terus yang model bot kontainer itu, kemarin saya beli gerobaknya aja itu sekitar hampir 5 jutaan. Terus alat-alatnya itu paling kurang lebih ya 2 juta. Kalau bahan-bahan kan murah, Mas. Kalau bahan-bahannya yang mahal kan mungkin alat-alatnya seperti kompor, wajan dan yang lain-lain. Terus apalagi kalau kita mungkin
sewa tempat. Nah, kalau tempat saya memang tempatnya kan sendiri, Mas. Kalau sewa tempat harus dihitung juga. Jadi harus diperhitungkan semuanya lah. Ya kurang lebihnya kalau kecil-kecilan, Mas ya. Kalau kecil-kecilan 7 juta insya Allah sudah cukup lah. Udah pakai buat kontainer loh itu ya. Jadi semua itu sebenarnya tergantung kitanya sendiri gitu loh. Kalau kita pengen mengirit biaya supaya modalnya itu nggak terlalu besar, nanti kita atur sendiri gitu. Jadi kan mungkin kan kalau wajan mungkin teman-teman banyak yang punya kompor juga, hampir semua orang di rumah kan punya. Jadi kecil-kecilan dulu lah, nanti sambil berkembang sampean bisa nyicil yang lain. Karena semua juga diawali dari kecil juga tuh Mas, nggak langsung kita langsung naik daun gitu kan nggak mungkin, pasti dari nol juga. Kalau omset saya dulu Mas pertama kali buka itu per hari di angka 3 kilo sampai 4 kilo Mas. 3 kilo itu kalau jualan ayam saja tanpa ada nasi loh ya, tanpa ada sambal juga. Dulu kan saya cuma jualan chicken sama caos. Nah, itu per kilonya itu bersih itu 25 sampai 30 ribu Mas. Jadi per kilo ayam 25 ribu sampai 30 ribu. Jadi kalau teman-teman mungkin sampean jualan bawa 3 kilo lah, berarti kan tinggal ngalikan 25 kali 3 berarti kan bersihnya 75. Nah, kadang kan ayam itu kadang nggak mesti Mas, kadang ada yang mungkin bisa jadi bisa enggak. Jadi enggak pasti. Cuman kalau hitung-hitungannya itu 25 ribu itu paling minim. Bisa sampai 30 ribu. Jadi kalau 3 kilo bisa sampai 75 sampai 90 ribu. Itu keuntungan bersih. Itu jualan saya mulai jam setengah 4 sore Mas sampai jam 8 malam. Saya cuma jualan itu cuma sore karena ya gantian juga tempatnya, belum punya tempat sendiri lah saya. Kalau untuk sekarang alhamdulillah sekarang kan juga saya pakai jualan ayam utuh juga Mas, jualan ayam utuh juga jualan ayam kecil-kecil yang potongan kecil. Kalau ayam utuhnya itu kalau per hari ya per hari kalau saya itu biasanya ngeluarkan antara kalau di lapak hampir 4 potong sampai 5 potong Mas. Nah per potongnya itu bisa 15.000 sampai 17.000. Jadi kalau yang ayam utuhnya saja itu hampir 70.000. Jadi keuntungan untuk 4 picis ya, 4 box. Kalau yang ayam kecil-kecil itu kan 4 kilo. Kurang lebihnya yo hampir 250 sampai 300 Mas, segitu. Jadi beda Mas antara jualan ayam yang tanpa nasi sama nasi. Karena jualan makanan itu keuntungan yang besar kan ada di nasinya itu Mas, sama minuman. Kalau ayamnya saja kan intinya cuma pelengkap lah. Jadi yang dapat untung banyak itu ada di nasinya itu. Cuma kalau mau menghitung untung kalau jualan ayam saja berapa Mas? Kalau ayam saja ya 25 itu sampai 30 ribu. Tanpa sambal geprek, tanpa nasi segitu Mas. Kalau saya sekarang ya 250-an sampai 300-an lah. Aku dulu itu juga pernah sukses Mas. Kalau dibilang sukses, sukses lah. Saya punya tabungan banyak di tahun 2001. Nah, di tahun itu saya pas lagi suksesnya, terus di tahun 2022, nah ketika itu saya sudah mulai collab. Mungkin bulan 5 Mas ya. Jadi saya itu sampai kalau dibilang pernah jatuh juga, terus saya itu juga pernah tersangkut di masalah perjudian Mas dulu. Jadi saya itu hancurnya itu karena dulu main judi, terus intinya sering kegiatan-kegiatan yang negatif gitu loh Mas. Jadi saya itu habis itu semuanya apa yang saya punya sampai habis Mas. Jadi tabungan-tabungan saya semua sampai habis. Akhirnya saya tersangkut dalam perjudian itu. Saya juga kalah judi banyak Mas, hampir ratusan juta lah kalau dibilang. Terus setelah itu saya jadi pengepul Mas. Pengepul waktu ada kasus Sambo dulu. Saya kan pernah kena di kasus perjudian itu waktu ada Sambo ketangkap itu Mas. Nah, itu saya itu pengepul di judi slot online itu. Saya sampai masuk ke ranah pidana Mas. Bahkan saya itu pernah masuk 6 bulan di tahun 2022 bulan 8 itu Mas. Saya itu masuk di Polsek Babat. Ada kalau nggak salah videonya di YouTube masih ada Mas. Itu di
saya itu kemarin diliput di JTV. Nah, saya masuk bulan 8, terus saya itu keluar kalau nggak salah bulan 2 mungkin Mas, bulan 2 2023. Ketika itu terus saya kan ya namanya orang pernah kayak gitu nyesel Mas. Gimana caranya aku bisa bangkit. Bahkan aku dulu juga sempat menyerah gitu. Terus aku kenal yang namanya TikTok, kenal YouTube, pengen konten juga Mas. Jadi aku bikin TikTok. Belum tahu caranya live. Aku nonton, cari-cari tahu ternyata aku live. Terus aku dikenal orang juga Mas. Nah, itu nge-live saya itu pertama tahun 2023 bulan bulan 5 habis lebaran itu. Iku mulai dikenal orang, bahkan saya itu kalau di TikTok itu kan dulu sering punya punya spender kalau dibilang sultan lah Mas. Jadi dibilang sultan. Jadi saya dikenal orang itu lewat TikTok itu mulai terkenal. Akhirnya aku intinya pengen menebus kesalahan saya Mas. Yang dulu-dulu saya pernah melakukan kesalahan. Jadi apa yang saya perbuat ini biar ada manfaatnya buat orang lain. Jadi sampai saya pulang dari penjara itu kan bulan 2 Mas. Setelah lebaran orang tua saya meninggal, bapak saya meninggal Mas ya. Jadi bapak saya meninggal, saya itu dari situ saya sadar Mas. Saya juga alhamdulillah pulang itu masih dikasih tahu sebelum bapak saya meninggal itu saya masih bisa sempat tahu lah Mas. Jadi ketika itu saya sadar, habis itu saya pengen apa yang saya perbuat di TikTok, saya ngonten, nge-lab, itu ada manfaat buat orang Mas. Jadi orang itu tak ajari semuanya tanpa ada biaya sepeser pun. Jadi tanpa ada biaya saya Mas. Ngajari orang itu real, saya pengen menebus kesalahan-kesalahan saya dulu. Bahkan saya sekarang itu kalau dibilang bangga ya Mas ya, pernah ngajari orang di Blitar. Sekarang masih ada, bahkan pakai nama saya itu Mas, Babe Geprek. Di Blitar ada, di Malang ada, di Bondowoso juga ada. Alhamdulillah semuanya juga laris. Kemarin itu ada di Tuban juga ada. Jadi itu semua real tak ajari dari nol. Namun mungkin bisa tanyakan kalau pas main ke Blitar ada kedai yang namanya Babe Geprek besar Mas di sana. Saman bisa tanya, bener nggak kalau saya ngomong ini diajari dari nol, dari bawah sampai bener-bener beliaunya sukses. Bahkan banyak yang ke rumah saya dari Jawa Tengah, dari Jawa Timuran, banyak Mas. Jadi saya di TikTok itu seperti itu. Tujuan pertama saya itu pengen bermanfaat buat orang lain untuk menebus kesalahan-kesalahan saya yang dulu seperti itu. Terus saya itu kalau jualan juga sama ngajari orang itu juga lebih gampang Mas, karena ada kiblatnya salah satu kedai yang sudah besar. Jadi kalau dari diri saya bukan kok karena saya bisa punya uang banyak gitu enggak Mas. Jadi saya tuh punya rasa kebanggaan sendiri. Jadi menurut saya itu saya itu ada manfaatnya lah gitu. Punya ada manfaat buat orang lain. Yang nomor satu di situ. Jadi paling saya banggakan sampai sekarang. Meskipun jualan saya belum sebesar yang dipunyai oleh teman-teman saya Mas. Padahal kalau dibilang saya yang 9 tahun ngajari masih pakai gerobak kecil, masih dorong. Jadi belum seperti teman-teman yang udah kedai besar. Kadang orang itu mengira saya Mas, itu mengiranya Babe itu usahanya banyak di sana. Padahal itu enggak, itu asli real punyanya teman saya. Cuman saya itu pengen dia itu bisa cepet dikenal orang pakai nama brand saya Mas, karena saya setiap hari kan live. Ya di sini nih saya live. Jadi orang itu kan akhirnya oh ini Babe. Jadi dia bisa gampang terkenal. Dan saya itu mengizinkan tanpa ada fee, tanpa ada biaya sepeser pun. Itu saya izinkan. Bener-bener saya pengen bantu apa yang saya bisa bantu, saya bantu. Jadi yo karena itulah Mas, pokok intinya saya itu pengen punya pengen manfaat buat orang lain untuk menebus kesalahan-kesalahan saya yang dulu-dulu. Jadi seperti itu. Pokoknya yang saya banggakan di situ Mas. Pencapaian saya yang saya banggakan nomor satu itu nama saya dikenal orang berkat mereka juga. Jadi intinya meskipun saya nggak dapat apa-apa ya Mas, ya nggak dapat fee lah intinya. Tapi kan dari situ kan kita saling bantu Mas. Apa ya bahasanya guys? Simbiosis mutualisme ya kan. Jadi intinya saling menguntungkan. Saya diuntungkan dikenal orang, beliaunya juga diuntungkan dengan jualan
lebih rame lagi. Jadi seperti itu pencapaian di tahun-tahun ini yang saya paling banggakan. Insya Allah ini nggak akan saya lupakan mas. Jadi saya kenal TikTok sampai bisa seperti ini, sampai dikenal orang juga berkat mereka juga. Geprek itu saya itu dari teman saya mas, dari teman saya. Itu dulu saya kan punya teman, saya sebelumnya kan kerja nguli mas di proyek, terus punya teman saya minta ajari mas. Nah itu dulu pakai bumbu-bumbu manual, belum belum mengenal bumbu-bumbu yang premium apa itu. Saya diajari, terus saya nekat buka itu. Habis itu terus saya kenal kenal sama orang Jawa Barat mas, yang produksi bumbu-bumbu terkenal itu. Akhirnya saya pakai bumbu itu dikenal orang, terus munculkan menu crispy bakar, munculkan nama chicken mix, terus munculkan chicken katsu di jualan saya. Habis itu setelah yang kasus tadi, nah terus saya kenal TikTok. TikTok itu juga diajari teman saya mas. TikTok itu dapat uang, dapat gini gini gini. Aku kan nggak percaya mas, namanya orang baru baru masuk apa, baru keluar baru keluar dari lapas dulu mas ya, dari lapas, dari kasus perjudian itu kan ya nggak tahu apa apa di dunia luar, kok bisa TikTok dapat uang gitu. Setahu saya kan YouTube, jadi saya kan mainnya YouTube dulu mas, tapi sekarang udah vakum, terus main TikTok itu ternyata bener. Alhamdulillah saya dikasih rezeki, ketika saya live TikTok langsung FYP mas, bahkan follower saya itu langsung melejit sampai sekarang. Jadi langsung melejit. Jadi itu ya berkat teman saya juga. Jadi saya juga intinya suatu saat ya pasti ada rasa terima kasih saya lah mas. Entah itu seperti apa nanti saya pikirkan, karena dari situ juga saya sudah dikasih jalan, dikenal orang di TikTok juga dari beliau juga. Terus dikasih ilmu chicken ayam geprek juga dari beliaunya juga. Jadi yang ngasih ilmu chicken itu dulu nggak geprek mas, namanya Kentucky saja. Terus yang teman satunya ini ngajari di dunia sosial media. Jadi saya sampai terkenal, dapat gift banyak, dapat koin-koin kayak gitu mas, kan dapat uang. Akhirnya aku setiap hari ngonten ngajari orang semua. Bahkan saya sering ditipu mas, kalau dibilang saya itu sudah sering ditipu. Nyampe Kalimantan, ya nyampe Kalimantan itu saya sampai ngajari dengan ikhlas, cuma minta uang tiket saja mas. Ketika saya di sana itu babat alas namanya, buka pertama kali, yang buka saya loh ya, 150 porsi sehari. Itu saya minta pulang sebulan mas. Saya itu malah disuruh mengganti tiketnya, padahal perjanjian awal karena tidak tertulis saya disuruh ganti tiket mas. Totalnya itu dulu 2 juta berapa tiket pulang pergi. Dan sampai sekarang orang rumah ini mas nggak ada yang tahu, sampai sekarang nggak ada yang tahu, saya belum cerita. Jadi gaji saya itu tinggal 200.000 ya. Ini nggak bohong mas saya. Itu pengalaman terpahit saya kenal orang di TikTok. Jadi saya itu kayak dimanfaatkan lah. Jadi dari situ kayak sekarang itu ada rasa trauma sendiri. Makanya saya pengen ngajari orang, lek bener-bener niat tak suruh ke rumah saya, jangan lewat dari dunia sosmed. Saya takut seperti itu, rasa trauma lah. Kalau yang paling tak sesali mas ya, yaitu mas pernah terjerumus di dalam dunia perjudian itu, yang hampir kalau dibilang ya udah ratusan juta mas. Jadi saya dulu susah menghilangkan kebiasaan berjudi, sampai saya terus ngonten itu biar apa mas ya, biar lupa tentang arah ke situ gitu mas. Tak buat hiburan, buat ngonten, buat apa. Jadi yang paling tak seseli selama beberapa tahun dulu itu waktu jualan yang di situ mas, waktu kena perjudian. Jadi di situ saya habis semua apa yang saya punya, habis, bahkan sampai orang tua saya yang satu, yang bapak itu meninggal mas. Jadi itulah kalau dibilang yang paling saya nyesel. Bahkan mungkin kalau saya sampai nggak bisa bertemu dengan bapak saya ketika saya di penjara mas, mungkin saya akan nggak tahulah seperti apa, mungkin akan ada rasa penyesalan yang begitu besar dalam diri saya. Tapi alhamdulillah ketika saya keluar dari penjara, saya masih diberi untuk tahu ya ketika hari terakhir bapak saya itu. Jadi kalau umpama bapak saya masih hidup mas ya, jadi itu saya pengen intinya melihat saya sukses itu di depan bapak saya sendiri.
Jadi di situ Mas, pokoknya saya itu pengen kesuksesan saya dan apa yang saya capai selama ini bisa dirasakan oleh bapak saya. Dari situ saya sadar Mas. Nah, saya juga alhamdulillah pulang itu masih dikasih tahu sebelum bapak saya meninggal itu saya masih bisa sempet tahu lah Mas. Jadi ketika itu saya sadar, habis itu saya pengen apa yang saya perbuat di TikTok, saya ngonten, nge-lab, itu ada manfaat buat orang Mas. Jadi orang itu tak ajari semuanya tanpa ada biaya sepeser pun. Jadi tanpa ada biaya saya Mas, ngajari orang itu real, saya pengen menebus kesalahan-kesalahan saya dulu. Yang sudah langganan bumbune babe, ajari crispy bakar gratis teman-teman. Kalau jualan ya, kalau dibilang jualan saya itu kan dulu kan pemasarannya juga susah Mas saya. Karena ya semenjak ada TikTok ini saya juga terbantu saya. Jadi saya susahnya itu kan saya juga belum dikenal orang gitu loh Mas. Kalau dibilang brand juga brand kecil, jualan juga di pinggir jalan. Pasti orang kalau mau beli Mas mikir gitu Mas. Pasti kan kita kalau sama brand-brand yang sudah besar, pasti kan intinya dibanding-bandingkan lah. Mending di sana, mending di sana. Nah, apalagi jualan saya di depan pasar ayam kalau pagi, dekatnya pasar ayam. Pasti orang kan berpikiran mungkin kumuh lah, kotor lah, apalah, kan pasti ada Mas. Jadi ya adalah cacian seperti, tapi yang namanya orang yang sudah langganan ya tetap aja balik. Cuman yo dari sisi dulu pemasaran saya susah, tapi semenjak saya di TikTok ini saya sudah bisa mulai dikenal orang ini, alhamdulillah udah mulai dagangan udah mulai membaik. Terus sekarang saya sering on the road itu loh Mas, jualan keliling pakai ayam utuh kayak gitu jadi aku sambil silaturahmi Mas ke daerah-daerah kayak di Bojonegoro, di Rengel, Sugio, Lamongan, jadi keliling-keliling. Jadi sekalian saya silaturahmi, juga sekalian saya jualan, cari rezeki. Jadi seperti itu Mas. Kalau masalah jualan itu, saya itu di pemasaran juga. Terus modal juga ya karena dulu sudah habis Mas, namanya udah habis-habisan, udah mulai dari nol lagi. Jadi yo harus merintis mulai bawah lagi. Intinya saya itu kayak terlahir kembali gitu loh, mulai dari nol lagi. Enggak kok meneruskan yang dulu-dulu enggak. Jadi mulai lembaran baru lagi itu saya sekarang. Bisa dikatakan dari minus tambah. Nah, ya betul. Kalau harapan saya itu ya untuk jualan saya ya semoga ke depan ini jualan saya juga makin rame. Yang pertama, terus yang kedua untuk masalah yang ngajari geprek itu Mas ya. Itu juga kan itu sudah janji saya Mas. Janji saya dulu saya juga tetap dalam konten itu tetap saya ngajari orang-orang itu Mas sampai bener-bener orang itu bener-bener bisa jualan sampai sukses juga. Kalau masalah terbesar harapan saya terbesar yo itu saja Mas, pokoknya jualan saya itu bisa laris manis ya kan, terus saya nggak terjerumus lagi di dalam dunia-dunia yang tadi sempat tak ceritakan itu ya, teman-teman juga udah tahu dunia-dunia yang mungkin hal-hal negatif. Jadi saya juga pesen buat teman-teman ojo sampai lah kayak ngono. Jadi kalau kita usahakan yo namanya orang jualan Mas, bener-bener kalau dibilang jalannya yo harus lurus lah, nggak bisa dibuat main-main lah. Jadi pokoknya aku juga minta doanya juga semoga aku ke depan itu sudah tidak terjerumus lagi ke dunia-dunia seperti itu dan jualan saya bisa laris, bisa dikenal orang, dan saya bisa bermanfaat buat orang lain yang saya ajari untuk jualan ayam geprek, crispy bakar. Nah, seperti itu Mas. Jadi itu harapan saya. Kalau harga ayam utuh itu 50.000 Mas saya. 50.000 itu ori. Ori ya. Ori itu satu ekor. Ada sambal gepreknya, saus keju sama saus pedas. Kalau yang crispy bakar itu menu best seller Mas. Best seller saya itu crispy bakar. Bukan ayam bakar loh ya. Crispy bakar. 60. Semua sama, ada 3 sambelnya. Nah, kalau yang potongan, yang kecil-kecil, yang kemasan 10 ribuan itu ada. 10 ribu itu paket plus nasi Mas. Cuman sayap. Kalau paha 11.000, kalau dada 12. Jadi itu harga-harga saya. Nah, saya kalau setiap minggu biasanya ke Bojonegoro, ke alun-alun, mungkin kadang ke Tuban, pokoknya saya keliling Mas, pasti itu kalau setiap minggu sambil silaturahmi. Jadi teman-teman mungkin pas mungkin di alun-alun ada orang jualan crispy bakar yang bakar-bakar itu pasti saya.
Karena belum banyak juga Mas yang jualan kayak itu. Pasti sampean jumpa saya nanti kalau ada di alun-alun, di CFD, ada jualan crispy bakar, itu saya teman-teman. Jadi buat teman-teman ya rek, buat semuanya juga, ini juga buat pengalaman saya, juga buat pengalaman sampean juga mungkin bisa dibuat pelajaran suatu saat nanti. Jadi jangan sampai lah sampean kalau yang namanya sudah punya usaha, sudah punya bisnis yang besar, jangan sampai seperti apa yang pernah saya alami. Jadi tak doakan semoga sampean niku bener-bener ya bener-bener niat jualan temenan. Ojo sampai sampean koyok babe yang pernah mungkin kayak tadi yo yang pernah terjerumus dalam dunia perjudian sampai bahkan jadi narapidana. Itu saya. Jadi harapan saya sama sampean semuanya yang bener-bener tak ajari, yang sudah bisa jualan, bener-bener niat nyari rezeki, insya Allah nanti sampean pasti sukses. Jadi ojo sampai sampean seperti saya lah intinya, seperti itu Mas yo. Jadi buat teman-teman semuanya tetap semangat untuk pejuang-pejuang rupiah, pedagang-pedagang kecil ya. Tak doakan laris, lancar rezekinya, pokoknya usahanya laris semuanya. Dari saya terima kasih banyak. Terima kasih banyak ya Mas, sudah mau mampir di Gubuknya Babe. Nah, buat semuanya pokoknya terbaik ya rek. Pokoknya doa terbaik buat sampean. Saya pamit ya buat sampean Mas. Pokoknya saya juga terima kasih ya Mas. Sampean sudah mau mampir di Gubuk Welek ini. Temen nih, matur suwun. Jangan lupa ya rek teman-teman, cok lali di subscribe, cok lali di follow naik pangkatnya. Ya, Babe pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.